Saya dan Chandra dengan NIM 2311351 tentang GIS dan pemetaan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil untuk ujian per UTS saya pengaplikasian drone di perkebunan kelapa sawit. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu drone? Drone merupakan pesawat nirawak yang dapat dikendalikan dengan jarak jauh oleh manusia atau dengan sistem komputer langsung yang sudah diatur. Karena sistem yang sudah diatur ini maksudnya menggunakan aplikasi software seperti GIS dan kawan-kawannya. Kemudian drone merupakan salah satu teknologi yang sampai sekarang banyak digunakan di bidang perkebunan karena sangat praktis dan dapat mengurangi biaya yang cukup besar, terutama dalam membayar tenaga kerja. Drone itu banyak digunakan dalam perkebunan kelapa sawit yang sudah besar seperti Asia Negeri, Wilmar, dan juga Sinarmas. Cukup banyak perusahaan besar yang menggunakan drone sendiri karena mereka seperti tadi banyak untuk efisien dalam membayar tenaga kerja. Kemudian kegunaan drone dalam perkebunan. Kegunaan drone dalam perkebunan itu mencakup 4 hal, antara lain adalah penyemprot dan pemupukan, pemantauan kesehatan tanaman, pemetaan lahan, dan pengawasan dan keamanan. Penyemprotan dan pemupukan sendiri itu tergantung dari kapasitas drone tersedia, seperti drone T25, T50, T100 itu menyediakan tangki sebanyak 20 liter, 15 liter, 10 liter, bahkan ada yang lebih. Kemudian pemantauan kesehatan tanaman. Dari sini drone menggunakan kamera multispektral dan dari sini tangkap cahaya merah tak nampak yang tertangkap oleh kamera drone sendiri. Karena cahaya merah tak tampak ini cahaya hasil dari fotosintesis yang dipantulkan oleh tanaman tersebut. Maka semakin tinggi cahaya, semakin merah cahaya tersebut, semakin baik tanaman tersebut. Tetapi jika tanaman tersebut memantulkan cahaya merah sedikit, tanaman tersebut berarti kemungkinan sakit. Maka dari situ dapat digunakan drone kamera multispektral karena bisa mencakup area yang sangat luas. Kemudian pemetaan lahan. Pemetaan lahan tersebut bisa dipoto dari jarak jauh dengan menggunakan kamera RGB, LiDAR ataupun 3D karena ini akan menggambarkan tinggi rendah suatu lahan dan menggambarkan topografi yang ada di lahan tersebut, lahan berapa kemiringannya dan berapa panjang lereng tersebut. Kemudian pengawasan keamanan. Pengawasan keamanan ini mungkin bisa menggunakan kamera night vision atau menggunakan kamera suhu panas tubuh yang bisa dipantulkan. Maka dari sini digunakan bisa menggunakan keamanan. Bahkan dalam bidang militer sendiri pun drone digunakan untuk membawa persenjataan sendiri, makanya bisa termasuk pengawasan dan keamanan. Tapi ini dalam perkebunan ya teman-teman. Kemudian masalah dan tantangan yang ada. Pertama, biaya investasi yang cukup besar. Biaya investasi yang cukup besar itu dengan artian drone itu memiliki biaya yang cukup besar karena dia hanya sekecil telapak tangan saja dia sudah mencakup dengan biaya 9 juta karena drone itu memang begitu mahal, apalagi drone yang sudah yang sudah memiliki tangki sendiri seperti drone penyemprot T25, T50, T100 itu bahkan bisa sampai ratusan juta. Kemudian orang yang kurang paham dalam menggunakannya karena biaya investasi yang cukup besar, banyak orang yang kurang ingin menggunakannya karena dan juga untuk biaya kelasnya sendiri dalam menggunakan drone sendiri itu cukup mahal. Walaupun kita tahu drone itu hanya bisa seperti menerbangkan remote control, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian belum tentu 100% efisien seperti dalam penyemprotan atau pemupukan. Seperti di penyemprotan, serangga yang ingin disemprot itu tidak akan 100% terkena oleh serangga tersebut karena bisa saja serangga tersebut bersembunyi di balik dedaunan. Maka racun pestisida yang ingin disemprotkan kemungkinan terhalangi oleh daun tersebut dan tidak terkena oleh serangganya. Kemudian petani yang kurang tertarik. Karena dari indikator ketiga hal tersebut, banyak petani yang kurang tertarik, terutama petani-petani kecil. Karena melihat dari 3 indikator tersebut yang di atas, biaya investasinya cukup besar, kurangnya orang yang paham dan menggunakan dan belum tentu 100% efisien. Maka dari situ petani banyak menggunakan cara manual
karena menurut mereka itu lebih 100% efisien, pasti terkena, dan mereka paham akan kerjanya, dan juga biaya investasinya sedikit, makan sedikit saja mereka untuk biaya investasi tersebut. Maka dari sini saya mendapat kesimpulan dan saran, drone yang menggunakan pesawat drone merupakan pesawat serbaguna dalam bidang pertanian karena dapat bekerja dalam bidang yang luas dan cepat dan efisien biaya. Maka dari itu, seperti dapat dilihat drone tadi, drone itu dapat menggunakan kamera multispektral dan kamera 3 dimensi untuk lidar untuk memetakan tinggi rendah suatu lereng. Kemudian mengadakan pelatihan drone terutama untuk petani, untuk mereka semakin tahu apa itu drone. Kemudian membuat teknologi drone lebih maju dari sekarang untuk mendukung pertanian berkelanjutan agar drone tersebut bisa mencapai 100% keefisienannya. Baik, kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, bisa ditambahkan di komentar di bawah. Baik, terima kasih.